Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro pada chapter 5, yaitu mengenai elastisitas. Mungkin teman-teman dan adik-adik yang pada masa sekolahnya berada di dalam jurusan IPS tidak asing dengan kata elastisitas di mata pelajaran ekonomi. Dan sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai elastisitas. Lalu di sini terdapat beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu price elasticity of demand. Yang kedua, calculating elasticities. Yang ketiga ialah the determinants of demand elasticity. Dan yang keempat ialah other important elasticities. Sekarang kita akan membahas apa sih elastisitas itu? Elastisitas merupakan konsep umum yang mengkuantifikasi respon dari satu variabel ketika variabel lain mengalami suatu perubahan. Jadi, kita dapat melihat suatu perubahan dari variabel A akibat dari tanggapan perubahan di variabel B. Sehingga kita akan mendapatkan rumus, yaitu elasticity of A with respect to B sama dengan persentase perubahan pada variabel A atau persentase delta A per persentase delta B atau persentase pada perubahan variabel B. Dan sekarang kita akan membahas tentang slope and elasticity. Kita mengetahui bahwa slope kurva permintaan kira-kira bisa dikaitkan dengan sebagai tanggapan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Tetapi, slope ini belum bisa memberikan hasil yang optimal atau hasil yang akurat. Karena sesungguhnya slope bukanlah ukuran formal yang baik untuk sebuah tanggapan. Kita bisa melihat dari kedua kurva yang diilustrasikan pada gambar 5.1. Satu-satunya perbedaan antara kedua kurva tersebut ialah kuantitas yang diminta diukur dalam pound pada grafik yang sebelah kiri dan ounce pada grafik yang sebelah kanan. Tetapi ketika kita menghitung nilai angka tiap slope, kita mendapatkan jawaban yang sangat berbeda, di mana di kurva kiri memiliki hasil minus 1/5, sementara di sebelah kanan memiliki hasil minus 1/80. Tetapi kedua kurva mewakili perilaku yang persis sama. Kita dapat mengetahui bahwa dalam sumbu Y diorientasikan dengan P atau price per pounds. Sementara untuk sumbu X dapat diorientasikan dengan Q atau pounds of stick per ounce atau quantities. Sementara B dapat diketahui bahwa dalam sumbu P memiliki hal yang sama, yaitu price per pounds. Sementara untuk kuantitas dalam satuan ounce of stick per ounce. Kita dapat mengetahui bahwa ketika harganya sebesar 3, dalam kurva A, jumlah barang yang diminta atau stick yang diminta sebesar 5. Namun ketika terdapat suatu penurunan harga dari 3 ke 2, maka jumlah yang diminta akan mengalami kenaikan menjadi 10. Sehingga kita dapat menghitung slope-nya, di mana slope-nya itu berbentuk downward sloping. Sehingga mendapatkan rumus yaitu delta Y per delta X. Di mana delta Y itu merupakan selisih antara P2 dan P1. Sementara untuk delta X merupakan selisih antara Q2 dan Q1. Kita dapat mengetahui bahwa 2 merupakan P2 dan 3 merupakan P1. Sehingga 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Dan untuk yang bawahnya
10 dikurangi 5, karena 10 merupakan Q2 dan 5 merupakan Q1. Sehingga mendapatkan hasil slope untuk kurva A yaitu sebesar minus 1/5. Sementara untuk kurva B, ketika harganya berjumlah 3, maka barang yang diminta berjumlah 80. Namun, ketika adanya penurunan harga dari 3 ke 2, maka jumlah yang diminta akan naik 2 kali lipat, sebesar 160. Sehingga dalam perhitungan mencari slope-nya, memiliki rumus yang sama, yaitu delta Y per delta X, sama dengan P2 min P1 per Q2 min Q1. Di mana P2 merupakan 2 dan P1 merupakan 3. Sementara dalam kurva B, nilai Q2 berjumlah 160 dan untuk Q1 berjumlah 80. Sehingga hasil untuk kurva B memiliki slope bernilai minus 1/80. Dan kita harus mengetahui bahwa slope itu tidak memiliki perhitungan yang responsif. Lalu kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu price elasticity of demand. Di mana price elasticity of demand merupakan rasio dari persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Ini akan menghitung responsifan dari permintaan terhadap perubahan harga. Sehingga kita memiliki rumus untuk price elasticity of demand, yaitu persentase perubahan quantity demand per persentase perubahan harga. Karena ini kita akan melihat berapa pekaan perubahan jumlah yang diminta karena adanya pengaruh perubahan harga. Kita akan membahas tipe-tipe dari elastisitas. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa produk. Yang pertama yaitu insulin, basic telephone service, beef, and bananas. Dan di sini terdapat persentase perubahan harga atau yang dilambangkan dengan persentase delta P. Terdapat persentase perubahan dalam quantity demand atau dilambangkan dengan persen delta QD, dan elasticity yang kita sudah pelajari sebelumnya yang memiliki rumus persentase delta QD per persentase delta P. Kita dapat mengetahui bahwa dapat 4 jenis atau 4 produk yang menggambarkan tipe dari elastisitas. Yang pertama itu terdapat perfectly inelastic atau kita kenal dengan inelastis sempurna, di mana inelastis sempurna memiliki nilai elastisitas sebesar 0. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang yang diminta yaitu 0, persentase perubahan harga berjumlah 10. Dan dalam perhitungannya yaitu 0 akan dibagi dengan 10. Maka akan mendapatkan 0,0. Yang kedua, basic telephone service. Basic telephone service ini ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta turun sebesar 1% dan perubahan atau persentase perubahan harga naik sebesar 10%, maka ini akan menghasilkan nilai inelastik atau sebesar minus 0,1. Mengapa ini disebut inelastis? Karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih sedikit daripada persentase perubahan harga. Sehingga basic telephone service termasuk inelastis. Dan yang ketiga, beef. Di sini ketika persentase perubahan barang yang diminta dengan persentase perubahan harga memiliki nilai yang sama, yaitu
sama-sama 10%, maka untuk mendapatkan nilai elastiknya yaitu 10% minus 10% dibagi 10%, maka akan mendapatkan nilai minus 1,0 atau dalam nilai absolutnya akan mendapatkan nilai 1. Artinya ialah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akan sama dengan persentase perubahan harga. Lalu yang terakhir yaitu ada bananas atau dalam perhitungan elastisitasnya termasuk ke dalam elastis. Mengapa termasuk dalam elastis? Karena kita bisa melihat bahwa persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kita bisa lihat di sini persentase perubahan harganya itu naik sebesar 10%. Dan persentase perubahan jumlah barang yang diminta turun sebesar 30%. Ini menandakan bahwa konsumen akan sangat sekali terhadap perubahan harga, sehingga minus 30% dibagi 10% akan menghasilkan nilai minus 3 atau nilai absolutnya sebesar 3. Lalu di sini terdapat perfectly inelastic demand, yaitu demand in which quantity demand doesn't respond at all to a change in price. Dengan kata lain, inelastis sempurna itu kita sudah mengetahui bahwa nilai elastisitasnya berjumlah 0. Mengapa? Karena berapapun harga itu tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Inelastis sempurna merupakan suatu keadaan di mana permintaan konsumen tidak peka terhadap perubahan harganya. Sebagai contoh, kita bisa melihat barang pokok seperti beras. Karena saat harga beras naik, permintaan konsumen terhadap beras tidak akan terlalu turun, karena setiap orang pasti membutuhkan beras. Selanjutnya kita bisa melihat dalam bentuk kurva. Di sini terdapat dua kurva, yaitu perfectly inelastic demand atau inelastis sempurna, dan kurva B yaitu perfectly elastic demand. Kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan antara inelastis sempurna dan elastis sempurna. Tadi kita sudah membahas bahwa inelastis sempurna itu memiliki nilai elastisitasnya yaitu 0. Sementara untuk perfectly elastic demand memiliki nilai elastisitasnya yaitu tak hingga. Mengapa nilainya tak hingga? Karena elastisitas sempurna merupakan keadaan di mana permintaan konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti BBM. Dan kita dapat mengingat kurva ini agar tidak mudah tertukar, yaitu dari garis kurvanya. Di mana inelastic demand berarti inelastic. Sini I. Ini menandakan bahwa kurvanya berbentuk vertikal. Sementara untuk elastis sempurna E, kita bisa melihat bahwa ini seperti huruf E. Agar tidak mudah tertukar. Selanjutnya, terdapat inelastic demand. Inelastic demand is a demand that responds somewhat but not great deal to change in a price. Inelastic demand always has a numerical value between 0 and minus 1. Artinya ialah, dalam permintaan inelastis ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang memiliki sifat inelastis merupakan barang pokok dan tidak mempunyai barang substitusi. Dan kita mengetahui bahwa memiliki value between 0 and minus 1. Tetapi dalam elastisitas ini, nilai itu harus berada dalam posisi nilai mutlak atau nilai absolut, sehingga berada di antara 0 dan 1. Lalu kita mengetahui bahwa elastisitas demand untuk inelastis ini memiliki nilai kurang dari 1. Ini menandakan bahwa perubahan harga sebesar 1%
menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini terdapat peringatan bahwa kita harus sangat berhati-hati dengan tanda, karena secara umum dipahami bahwa elastisitas permintaan itu negatif. Artinya, kurva permintaan memiliki slope negatif. Elastisitas permintaan sering dinyatakan dan dibahas tanpa tanda negatif. Sebagai contoh, terdapat suatu paper yang melaporkan bahwa permintaan perumahan cenderung inelastis terhadap harga atau kurang dari 1. Kita mengambil bahwa contohnya yaitu 0,6. Dan yang dimaksud oleh penulis yaitu perkiraan elastisitasnya adalah minus 0,6 yang berada di antara 0 dan minus 1. Dengan kata lain, nilai absolutnya bernilai kurang dari 1. Berarti ini menandakan bahwa sifat inelastis. Yang ketiga terdapat unitary elasticity. Unitary elasticity is a demand relationship in which the percentage change in quantity of product demand is the same as the percentage change in price in absolute value, or a demand elasticity of minus 1. Elastisitas uniter merupakan sebuah elastisitas permintaan yang perubahan persentase jumlah barang yang diminta sama hasilnya dengan perubahan persentase jumlah harga dengan nilai absolut, atau elastisitas demand-nya berjumlah 1, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan di sini terdapat elastic demand. Elastic demand is a demand relationship in which the percentage change in quantity demand is larger absolute value than the percentage change in a price, or a demand elasticity with an absolute value greater than 1. Artinya apa? Artinya, elastisitas demand ini memiliki nilai lebih dari 1 pada nilai absolutnya. Dan konsumen akan peka terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Di mana barang-barang yang mempunyai sifat elastis adalah barang-barang yang memiliki barang pengganti atau memiliki barang substitusi. Lalu di sini terdapat perfectly elastic demand, a demand in which quantity drops to 0 at the slightest increase in price, di mana permintaan konsumen sangat peka terhadap perubahan harga, sehingga perubahannya bisa menyebabkan quantity jatuh ke nilai 0 ketika adanya pergeseran atau kenaikan harga. Kita akan membahas poin selanjutnya. To calculate percentage change in quantity demand using the initial value as the base, the following formula is used. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu calculating percentage change. To calculate percentage change in quantity demand using the initial value as the base. Artinya ialah untuk menghitung persentase perubahan jumlah barang yang diminta akan menggunakan nilai awal sebagai dasarnya. Karena kita sudah mempelajari persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, dan untuk menghitung persentase jumlah barang yang diminta, kita memiliki rumusnya, yaitu perubahan dalam quantity demand atau jumlah barang yang diminta per Q1, yaitu nilai awal sebagai dasar, dan dikali 100%. Kita mengetahui bahwa perubahan quantity demand yaitu Q2 dikurangi Q1, dan akan dibagi Q1 sebagai nilai dasar. Sama halnya ketika kita untuk menghitung persentase dalam harga, di mana kita akan menggunakan nilai P1 sebagai dasar. Sehingga persentase perubahan harga sama dengan perubahan harga dibagi P1 dikali 100%, atau
P2 dikurangi P1 per P1 dikali 100%. Pada selanjutnya, terdapat elasticity is a ratio of percentages. Semua perubahan kuantitas demand dan harga telah diubah ke dalam bentuk persentase. Perubahan hitungan elastisitas akan lebih mudah. Seperti kita melihat kembali dalam definisi elastisitas. Dan rumusnya, price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan dalam kuantitas demand per persentase perubahan harga. Midpoint formula merupakan salah satu pendekatan lain untuk menghitung elastisitas, untuk menghitung persentase jumlah barang yang diminta atau persentase perubahan harga, di mana menggunakan nilai tengah atau halfway between P1 and P2 for the best in calculating the percentage change in a price, and the value halfway between Q1 and Q2 as the best for calculating the percentage change in quantity demand. Sebagai contoh, persentase perubahan dalam kuantitas demand sama dengan perubahan dalam kuantitas demand per, karena kita menggunakan nilai tengah, maka kita harus menambahkan Q1 dan Q2-nya per 2 untuk mendapatkan nilai tengah. Lalu, per 100%. Sementara untuk persentase perubahan dalam harga, yaitu perubahan dalam harga per P1 plus P2 dibagi 2 sama dengan P2 min P1 karena perubahan dalam harga atau selisih per P1 plus P2 dibagi 2 dikali 100%. Dan di sini kita mulai menghitung elastisitas menggunakan metode atau pendekatan midpoint formula. Yang pertama yaitu rumus untuk menghitung persentase quantity demand, di mana karena dalam figur 5.1 yang kita bahas tadi di awal memiliki Q2-nya sebesar 10 dan Q1-nya sebesar 5. Maka 10 kurangi 5 yaitu 5 per 5 plus 10 yaitu Q1 plus Q2 per 2. Sehingga 15 dibagi 2 yaitu 7,5 dikali 100%. Dan kata lain 5 per 7,5 kali 100% memiliki nilai 66,7%. Nah, 66,7% ini merupakan persentase dari perubahan kuantitas demand. Sementara untuk menghitung persentase perubahan dalam harga, yaitu karena dalam figur A atau mengambil dalam contoh figur 5.1 di atas tadi, maka kita akan menghitungnya P2 sebagai 2 dan P1 sebagai 3, yaitu 2 kurangi 3 per 3 plus 2 karena P1 ditambah P2 dibagi 2 untuk mendapatkan nilai tengahnya. 2 kurangi 3 minus 1, 3 tambah 2, 5 per 2 yaitu 2,5 dikali 100% akan mendapatkan nilai minus 40%. Sehingga kita untuk menghitung price elasticity of demand yaitu persentase delta QD per persentase delta P. Kita akan mendapatkan nilai 1,67. Dengan kata lain, demand is elastis. Kenapa demand is elastis? Karena jumlah demand-nya atau 1,67 itu lebih besar daripada 1. Lalu di sini terdapat elasticity change along a straight line demand curve. Di sini terdapat case, yaitu demand schedule for office dining room lunches. Dalam kurvanya itu terdapat 4 titik, yaitu A ke B dan C ke D. Di mana di sini merepresent terdapat adanya suatu elastisitas.
Namun elastisitas di sini walaupun dalam satu garis yang sama memiliki jenis elastisitas yang berbeda. Kita dapat membuktikannya dalam perhitungan yang satu ini, di mana persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta sama dengan Q2 min Q1 per Q1 plus Q2 dibagi 2. Untuk perhitungan ini kita menggunakan midpoint formula. Dan kita bisa melihat Q2-nya nilai 4 dan Q1-nya bernilai 2. Maka dari itu, Q2 kurangi 1 akan mendapatkan hasil sebesar 2. Dan Q1 ditambah Q2 per 2 akan mendapatkan nilai 3. Sehingga akan mendapatkan nilai persentase dari perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 66,7%. Harganya, karena P2 sebesar 9 dan P1 sebesar 10, maka kita dapat menghitungnya P2 kurangi P1, 9 kurangi 10, minus 1. P1 plus P2 yaitu tambah 9, 19. Dibagi 2, 9,5. Sehingga minus 1 per 9,5 kali 100% yaitu minus 10,5%. Dan untuk melihat price elasticity of demand yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Sehingga untuk poin A ke B memiliki nilai 66,7% per minus 10,5% yaitu minus 6,4 atau elastis. Sementara untuk nilai B yang digunakan dengan rumus yang sama untuk mencari price elasticity of demand menggunakan midpoint formula, ini menandakan bahwa untuk mendapatkan nilai B yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga yaitu 11,7% per minus 40% akan mendapatkan hasil minus 0,294, di mana minus 0,294 termasuk ke dalam inelastis. Dan di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam poin A ke B atau dari titik A ke B, kita bisa melihat ketika terjadinya penurunan harga sebesar 10,5%, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar atau perubahan sebesar 66,7%. Kita bisa melihat bahwa persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Maka dari itu, price elasticity of demand untuk poin A ke B termasuk elastis. Sementara untuk poin C ke D termasuk inelastis karena ketika terdapat perubahan harga sebesar 40%, hanya akan mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 11,7%. Artinya, persentase perubahan harga lebih besar daripada persentase jumlah barang yang diminta. Maka dari itu akan menghasilkan nilai minus 0,294 dengan elastisitas kurang dari 1. Sementara untuk poin A ke B mendapatkan elastisitas lebih dari 1. Pembahasan selanjutnya terdapat elastisitas dan total revenue. Untuk teman-teman dan adik-adik mungkin sudah tidak asing dengan kata atau singkatan TR atau kita kenal dengan total revenue atau total pendapatan. Karena dalam setiap pasar P dan Q merupakan total revenue yang diterima oleh produsen. Dalam rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana P merupakan price dan Q merupakan quantity. Dan di saat price or P declines atau turun, quantity demand akan selalu naik. Sama halnya seperti hukum permintaan, karena P dan Q akan selalu berlawanan. Dan kita bisa melihat bahwa efek dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Karena sesuai hukum permintaan, ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sementara ketika
harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Karena total revenue merupakan perkalian dari P dan Q, ketika TR itu naik atau turun, ini tergantung mana yang lebih besar. Apakah persentase naiknya harga atau persentase turunnya kuantitas yang diminta. Dalam inelastis, kita bisa melihat bahwa ketika terdapat kenaikan harga, maka persentase naiknya harga akan lebih besar daripada persentase penurunan jumlah barang yang diminta. Maka dari itu, total revenue akan naik. Karena dalam inelastis itu, persentase perubahan harga akan selalu lebih besar daripada persentase penurunan jumlah yang diminta atau perubahan pada jumlah barang yang diminta dalam inelastis. Tetapi dalam elastis, ingat bahwa perubahan dalam P akan lebih kecil daripada perubahan dalam persentase QD. Maka dari itu, ketika harganya P naik, maka persentase jumlah barang yang diminta atau persentase QD akan lebih besar daripada persentase naiknya harga. Maka dari itu, TR akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika terdapat price cut atau potongan harga, ketika permintaan elastis, potongan harga akan meningkatkan revenue atau akan meningkatkan TR. Berbalik dengan kondisi sebelumnya. Karena ketika ada potongan harga, ini akan menurunkan harga. Dan ketika kondisi elastis, penurunan harga akan lebih kecil dibandingkan persentase kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka dari itu, TR akan naik. Sementara dalam kondisi inelastis, ketika adanya potongan harga, persentase kenaikan kuantitas demand atau kuantitas barang yang diminta akan lebih sedikit daripada persentase turunnya harga barang. Maka dari itu, TR atau total revenue akan mengalami penurunan. Di sini terdapat determinants of demand elasticity. Yang pertama yaitu availability of substitutes, di mana ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi terhadap elastisitas karena terdapatnya substitusi. Kita sudah mengetahui dan sudah membahas bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi dengan ketersediaan barang substitusi. Jika barang substitusi lebih banyak, maka kecenderungan barang akan lebih elastis karena memiliki opsi yang lebih banyak jika barang itu mengalami kenaikan harga, dan ini akan mempermudah orang atau konsumen untuk mengganti barang yang dikonsumsi. Sementara yang kedua yaitu the importance of being unimportant. When an item represents a relatively small part of our total budget, we tend to pay little attention to its price. Dengan kata lain, barang yang dikonsumsi dipengaruhi oleh budget share. Jika barang tersebut memiliki harga yang murah atau kita anggap kecil, maka kita tidak memperhatikan harganya secara signifikan apabila mengalami suatu perubahan. Sebagai contoh, kita membeli satu permen dengan harga $1. Namun, harga permen tersebut mengalami kenaikan menjadi $1,25. Walaupun perubahannya cukup kecil atau tidak terlalu besar, ini tetap saja merupakan kenaikan karena kenaikannya seperempatnya atau 25%. Dalam kasus seperti ini, kita tidak cenderung tanggap dengan cepat pada perubahan harga dan permintaan cenderung inelastis. Lalu terdapat the time dimension. Apa itu the time dimension? The time dimension merupakan elastisitas permintaan dalam jangka pendek atau short run
may be very different from elasticity of demand in the long run, atau akan sangat berbeda dengan elastisitas jangka panjang. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam jangka panjang, permintaan cenderung menjadi lebih elastis atau lebih responsif. Karena rumah tangga melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dan produsen mengembangkan barang substitusi. Karena ketika terdapat barang substitusi, maka akan lebih elastis. Lalu terdapat other important elasticities. Yang pertama yaitu income elasticity of demand. Yang pertama kita sudah mengetahui bahwa income merupakan suatu pendapatan. Dan kini kita bisa melihat income elasticity of demand atau perhitungan keresponsifan dari permintaan terhadap perubahan income atau pendapatan seseorang maupun konsumen. Sehingga kita mendapatkan rumus income elasticity of demand sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan income atau perubahan pendapatan. Ini diukur sebagai rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Sebagai contoh, pendapatan A naik sebesar 10%. Dan dia akan cenderung membeli barang yang lebih banyak sebesar 20% sebagai contoh. Maka elastisitas pendapatan dari orang tersebut ialah kita bisa memasukkan bahwa ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau kecenderungan untuk membeli itu naik sebesar 20%, itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Dan dibagi persentase perubahan dalam income atau persentase sebesar 10% tadi yang sudah disebutkan. Maka income elasticity of demand yaitu sebesar 2 atau termasuk dalam elastis. Lalu selanjutnya terdapat cross price elasticity of demand atau dengan kata lain kita mengenalnya dengan nama elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan elastisitas yang mengukur sejauh mana perubahan kuantitas barang yang diinginkan ketika terjadi perubahan pada harga barang lain. Maka dari itu, cross price elasticity of demand memiliki rumus. Persentase perubahan kuantitas barang Y per persentase perubahan harga barang X. Karena elastisitas silang dari permintaan untuk barang pengganti selalu positif, ini menunjukkan bahwa suatu barang permintaannya akan naik ketika harga barang substitusi itu naik. Nah, contohnya seperti ini. Jika terdapat kenaikan sebesar 10% pada BBM, kita ambil saja contoh, naiknya harga BBM sebesar 10%. Dan permintaan untuk mobil baru yang tidak efisien bahan bakar akan turun sebesar 20%. Maka elastisitas silang permintaannya itu sebesar berapa? Nah, kita bisa melihat bahwa ketika persentase jumlah barang yang diminta atau persentase jumlah barang yang tidak efisien bahan bakarnya turun sebesar 20% atau minus 20 per persentase perubahan harga barang X atau harga BBM. Maka dari itu, minus 20 akan dibagi 10% sama dengan minus 2. Ini menandakan bahwa peningkatan harga bahan bakar akan mengurangi permintaan mobil yang tidak efisien bahan bakar. Lalu di sini terdapat elastisitas supply atau elasticity of supply. Kita mengetahui bahwa supply ini merupakan sebuah penawaran dan
Elastisitas supply merupakan perhitungan dari respon kuantitas barang yang ditawarkan terhadap perubahan barang itu sendiri, and likely to be positive in output markets. Maksudnya apa? Dalam pasar output, elastisitas penawaran itu cenderung bernilai positif. Artinya, harga yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan. Dan dalam elasticity of supply ini, sama halnya seperti elastisitas of demand, hanya mengganti demand dengan supply. Karena memiliki rumus persentase perubahan dalam kuantitas supply atau yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Kita ambil contoh lagi. Kemarin itu baru saja tahun ajaran baru. Ketika tahun ajaran baru, secara otomatis harga-harga untuk peralatan sekolah atau harga buku tulis akan naik. Sebagai contoh, kita ambil 30%. Nah, ketika harga tersebut naik 30%, ini diimbangi dengan jumlah stok barang atau stok buku yang naik sebesar 20%. Kita ingin mengetahui berapa sih elastisitas of supply-nya. Nah, caranya itu kita hanya tinggal memasukkan angka persentase jumlah barang yang ditawarkan, yaitu sebesar 20%, akan dibagi dengan persentase perubahan harga, yaitu kenaikan sebesar 30% dari harga normal. Maka elastisitas penawarannya bernilai 0,66. Dengan kata lain, elastisitas ini bernilai atau bersifat inelastis. Nah, seperti yang berlaku pada elastisitas permintaan, semakin besar elastisitasnya, maka semakin besar nilai elastisitas harga penawaran. Ini menunjukkan semakin responsifnya perubahan kuantitas barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir, terdapat elasticity of labor supply. Labor sendiri merupakan tenaga kerja dan supply penawaran. Berarti penawaran tenaga kerja. Elastisitas penawaran tenaga kerja merupakan perhitungan respon dari penawaran tenaga kerja terhadap perubahan price of labor. Price of labor ini dengan kata lain upah atau gaji, atau biasa kita kenal dengan istilah wage. Nah, elasticity labor supply memiliki rumus persentase perubahan jumlah labor supply atau tenaga kerja yang ditawarkan per persentase perubahan nilai gaji. Dengan kata lain, pengaruh pada penawaran tenaga kerja yang disebabkan oleh perubahan upah, di mana perubahan ini bisa berupa penurunan atau kenaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila terdapat materi yang mungkin kurang jelas, bisa diulang dan bisa ditonton kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.